Selama beberapa tahun terakhir, prosedur penanganan aksi unjuk rasa nyaris sama. Menjelang malam, aparat menembakkan gas air mata kemudian melakukan penyisiran untuk memukul mundur peserta aksi. Ironisnya, bukannya aksi unjuk rasa mereda, malah membuat situasi semakin panas. Tak sedikit unjuk rasa diwarnai korban luka bahkan meninggal dunia. Apakah perlu prosedur tetap yang lebih efektif dalam mengendalikan masa aksi unjuk rasa? Lalu bagaimana redaksi CNN Indonesia menganalisa hal ini? Kita bahas bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Victor. Mas Revo, 10 tahun terakhir prosedur penanganan aksi unjuk rasa menjelang malam nyaris sama. Ada tembakan gas air mata dan sweeping atau penyisiran fisik terhadap peserta aksi. Taktik ini bukan malah membuat situasi mereda, malah cenderung timbul eskalasi dan memicu bentrokan massa dengan aparat. Tak sedikit yang terluka, bahkan dalam unjuk rasa kemarin ada yang meninggal dunia begitu. Bagaimana redaksi CNN Indonesia membaca situasi ini? Apakah perlu prosedur tetap yang lebih efektif lagi untuk mengendalikan aksi demonstrasi, Mas Revo? Ya Victor, kita lihat memang selama beberapa tahun terakhir ini penggunaan pembubaran massa dengan cara excessive power ya, dengan kekuatan yang berlebihan itu terlihat dalam beberapa penanganan aksi unjuk rasa, terutama yang seperti tadi Victor sampaikan, itu terjadi ketika di atas jam 6 sore gitu ya. Beberapa unjuk rasa memang terjadi bentrokan di siang hari seperti yang tanggal 25 Agustus kemarin, tapi biasanya ketika sudah di atas jam 6 sore sesuai dengan regulasi bahwa pembatasan penyampaian pendapat biasanya dibatasi sampai jam 6 sore. Nah, kemudian di saat itulah kemudian aparat penegak hukum melakukan pembubaran aksi. Nah, yang disayangkan oleh kita memang beberapa yang terlihat itu adalah penggunaan kekuatan yang terasa lebih berlebihan gitu ya. Dalam tidak sedikit misalnya pengunjuk rasa yang kemudian terluka karena pembubaran paksa yang dilakukan oleh aparat gitu ya. Nah, pertanyaan kemudian ada beberapa pengunjuk rasa yang bisa ditenangkan dengan cara-cara yang lebih persuasif gitu ya. Seperti misalnya ketika kemarin di Yogyakarta, gitu, ketika Sri Sultan datang menemui para pengunjuk rasa juga lebih tenang gitu ya, tenang dan kemudian aksi menjadi lebih terkendali gitu. Dan beberapa penggunaan aparat TNI seperti marinir gitu juga biasanya massa juga lebih tenang. Nah, artinya memang ada perlu evaluasi yang kita harapkan dalam penanganan aksi unjuk rasa, karena tidak jarang memang bentrokan itu terjadi ketika malam tiba dan kemudian berujung pada korban gitu ya, baik korban atau pada perusakan. Walaupun kalau misalkan kita lihat dalam beberapa hal aksi unjuk rasa, perusakan itu dilakukan, perusakan fasilitas publik itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal. Nah, disinilah kemudian yang menjadi challenge, tantangan gitu ya Victor, dalam penanganan aksi unjuk rasa. Aparat tentu harus bisa membedakan mana yang benar-benar pengunjuk rasa yang ingin menyampaikan pendapat dan mana kelompok-kelompok yang hadir di lokasi unjuk rasa dengan tujuan-tujuan yang berbeda. Nah, pendekatan-pendekatannya mungkin memang harus dibedakan, tapi yang kita harapkan adalah bagaimana kemudian evaluasi mungkin perlu tata ulang gitu ya, bagaimana melakukan pendekatan kepada massa sehingga massa yang ini kan kita harus menyadari bahwa di satu sisi pengunjuk rasa mungkin juga sudah capek gitu ya, dan kemudian mereka meluapkan kekecewaannya atas beberapa kebijakan-kebijakan dari penguasa yang mungkin dirasa oleh pengunjuk rasa ini kurang tepat gitu, sehingga mereka memprotes dengan melakukan penyampaian aspirasi gitu. Tapi di sisi lain juga kita menyadari bahwa para aparat pengaman ini, aparat pengamanan juga sudah melakukan tugasnya sejak pagi gitu ya, mungkin juga dalam kondisi yang psikologisnya tertekan gitu dan fisik, mental gitu, apalagi kemudian kalau misalkan mendapat lemparan batu, petasan dan lain sebagainya gitu ya, sehingga mungkin lebih ketika melakukan pembubaran, ketika situasi memanas, maka cenderung emosi. Nah, di sini mungkin yang harus dievaluasi bagaimana misalnya pengendalian emosi dari aparat misalnya supaya tidak termakan emosi ketika melakukan pembubaran massa pengunjuk rasa gitu ya.
seringkali misalkan yang kita lihat dalam beberapa penanganan aksi unjuk rasa, pengunjuk rasa yang sudah ditangkap itu masih diberi pukulan atau misalkan masih mendapat hantaman dari rotan yang dibawa oleh penegak hukum, misalnya seperti itu ya, yang penggunaan excessive power yang kemudian menjadi sorotan dari para aktivis hak asasi manusia. Di satu sisi juga pengunjuk rasa juga harus bisa menahan diri gitu ya, dan harus dalam beberapa hal bagaimana kemudian supaya tidak disusupi misalnya oleh orang-orang yang kelompok yang tidak dikenal. Dalam beberapa case misalnya dalam beberapa laporan yang kita dapatkan misalnya dalam kejadian aksi unjuk rasa selama 2 hari kemarin misalnya, di beberapa titik massa yang tidak dikenal justru berusaha mengail air keruh di tengah situasi yang chaos, kemudian melakukan perusakan fasilitas umum. Nah ini yang harus diusut juga gitu ya, Victor. Ada beberapa catatan memang selain evaluasi penanganan aksi unjuk rasa, juga bagaimana kemudian penegak hukum ini bisa mengidentifikasi mana-mana pengunjuk rasa yang memang akan menyampaikan aspirasinya, dan mana-mana kelompok-kelompok yang berusaha mengail di air keruh gitu ya, untuk memperkeruh suasana dengan melakukan perusakan publik gitu ya. Karena dalam beberapa laporan dan beberapa pandangan mata yang kita lakukan, tim kita lakukan, itu seringkali dilakukan oleh 2 kelompok yang berbeda, Victor. Evaluasi yang bisa kita lakukan terkait dengan aksi selama beberapa hari terakhir ini. Oke, kalau kita melihat aksi unjuk rasa yang terjadi pada 2 hari kemarin di beberapa wilayah ya, tidak hanya di Jakarta, di Yogyakarta, di Surabaya, di Makassar bahkan, kita tahu bahwa tadi sudah dikatakan Mas Revo bahwa ada saja kelompok atau oknum yang memang tidak ada dalam bagian peserta aksi demonstrasi yang sebenarnya begitu. Ketika aksi unjuk rasa dilakukan, selalu ada koordinator aksi yang kita sebut seperti itu. Artinya ketika ada aksi unjuk rasa atau demonstrasi, sudah pasti ini akan terorganisir. Siapa koordinatornya, siapa yang akan menjadi tim leadernya begitu. Apakah ada cara yang lebih efektif atau efisien misalkan koordinator aksi harus berkoordinasi dengan tim pengamanan atau aparat, atau sebaliknya tim dari aparat pengamanan harus mencari siapa yang menjadi koordinator aksi ini dan dia yang akan bertanggung jawab. Apakah itu adalah salah satu yang terlupakan yang selama ini kita saksikan dalam kejadian aksi unjuk rasa beberapa waktu begitu, Mas Revo? Ya, dalam prosedur penyampaian aspirasi memang ada beberapa hal yang harus disampaikan gitu ya, sebelum melakukan aksi. Para massa aksi itu biasanya harus memberitahukan kepada penegak hukum, kepada polisi gitu ya, kapan aksi akan dilakukan, jumlah aksinya berapa orang, dan kemudian koordinatornya siapa gitu ya. Nah, dalam situasi-situasi tertentu, Victor, ini mungkin bisa ini ya, ketika masa aksinya itu terpetakan, mungkin bisa jadi penanganan aksinya bisa jadi lebih mudah dilakukan gitu ya. Yang perlu diantisipasi memang kalau misalkan masa aksinya kemudian menjadi cair, masa berbaur dengan masa yang tidak diketahui gitu ya, dalam beberapa hal gitu kan, memang ini yang terjadi gitu. Di depan Polda Metro Jaya misalnya kemarin gitu ya, ada beberapa massa dari mahasiswa yang datang, tentu itu adalah masa-masa yang bisa diidentifikasi dengan lebih mudah gitu ya. Tapi kemudian ketika menjelang malam ada beberapa pihak yang datang, dan disitulah kemudian yang orang-orang yang tidak dikenal inilah kemudian mungkin yang tadi kita sampaikan itu mengail di air keruh gitu ya. Nah ini yang mungkin harus diantisipasi oleh penegak hukum gitu ya. Bagaimana kemudian supaya tidak terjadi perusakan fasilitas publik, karena ini kan termasuk hal yang sangat kita sayangkan gitu ya. Karena pengunjuk rasa misalnya, ketika dalam beberapa hari terakhir kita tahu mereka ini pengunjuk rasa juga mereka yang menggunakan fasilitas publik gitu ya. Jadi rasa-rasanya kok agak aneh gitu kalau misalkan mereka yang menggunakan fasilitas publik tapi melakukan perusakan. Maka itulah kemudian
perlu dilakukan upaya lebih gitu ya untuk menginvestigasi hal-hal tersebut gitu ya. Dan bagaimana kemudian mengantisipasi supaya ketika ada susupan-susupan massa yang tidak diketahui ini berusaha melakukan perusahaan publik karena banyak yang nanti akan dirugikan, publik akan dirugikan karena kita tahu pada misalnya ketika eh, eh, pada Jumat malam gitu ya, terjadi fasilitas publik yang dirusak di sepanjang Sudirman, misalnya beberapa halte di Sudirman rusak, maka kemudian Transjakarta harus menghentikan operasinya beberapa saat itu. Maka publik yang harus yang dirugikan. Nah, ini Victor yang mungkin harus ditelaah lebih jauh gitu ya. Bagaimana kemudian memisahkan antara massa yang benar-benar melakukan, yang ingin menyampaikan aspirasi atau pendapat dengan massa yang datang dan kemudian dengan tujuan-tujuan yang tidak yang ingin memanfaatkan kondisi chaos gitu. Ya. Nah, saya pikir ini yang memang yang harus ditelaah lebih jauh. Bagaimana kemudian mengidentifikasi dan kemudian penanganannya pun tentu harus dengan cara yang berbeda. Ya, Mas Revo, saya ingin tanya mengenai kita tahu bahwa setiap aksi unjuk rasa ada aspirasi, ada orasi yang disampaikan. Ketika kelompok pengunjuk rasa ini melakukan orasi di depan gedung MPR, mereka menuntut berbagai tuntutan untuk anggota parlemen. Ketika mereka ke Polda Metro Jaya, mereka menuntut sesuatu untuk siapa petinggi di Polda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya. Yang terjadi, yang kerap terjadi adalah sosok-sosok atau lembaga-lembaga institusi yang dituju tidak menemui masa aksi pengunjuk rasa. Saya rasa ini salah satu faktor yang sangat signifikan ketika oke, kita akan meredam kerusuhan yang ada dengan menemui para pengunjuk rasa. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor yang cukup penting? Artinya ketika ada pengunjuk rasa yang datang ke satu lembaga institusi, maka petinggi lembaga tersebut harus menemui mereka, atau seperti apa sebaiknya Mas Revo? Supaya aksi berlangsung damai begitu. Ya, dalam beberapa case aksi unjuk rasa sempat kita tahu ya bahwa begitu massa itu ditemui oleh sosok yang dinilai memiliki kapasitas untuk mendengarkan atau menjawab tuntutan massa ini, maka situasinya lebih mengendur gitu ya, ketegangannya lebih mengendur. Sebagai contoh misalnya ketika Sri Sultan menemui massa pengunjuk rasa di Yogyakarta gitu ya, dan kemudian melakukan dialog dengan massa pengunjuk rasa, Sultan sebagai pemimpin kultural sekaligus juga sebagai gubernur di daerah istimewa Yogyakarta menyampaikan sedikit melakukan dialog dengan pengunjuk rasa, dan kemudian aspirasi dari pengunjuk rasa yang saat itu misalnya disampaikan diteruskan oleh Sultan gitu ya, sebagai gubernur gitu ya, termasuk misalnya tuntutan membebaskan 8 orang pengunjuk rasa yang sebelumnya diperiksa dan ditahan oleh kepolisian setempat gitu ya. Dan kemudian kita tahu situasinya malam itu lebih Jumat malam, Sabtu dini hari itu situasinya menjadi lebih adem gitu ya. Di beberapa case yang lain misalnya ketika beberapa waktu lalu ada unjuk rasa di depan istana, Mensesnek misalnya Prasetyo Hadi juga menemui massa pengunjuk rasa. Di situ juga kemudian situasinya menjadi lebih terkendali. Mungkin ada baiknya itu yang harus dilakukan gitu ya. Nah, apakah kemudian pihak-pihak yang memiliki kapasitas itu menemui pengunjuk rasa, atau sejumlah perwakilan pengunjuk rasa dipersilakan untuk masuk dan melakukan dialog di dalam ruangan gitu ya, sehingga aspirasi-aspirasinya bisa lebih sampai dan didengar. Kadang-kala memang pengunjuk rasa ini kan hanya ingin didengar ya, pengen didengar, dan kemudian bagaimana setelah itu pihak yang memiliki yang diberi amanah untuk tanggung jawab kekuasaan ini kemudian menjalankan tuntutan para pengunjuk rasa. Nah, tapi setidak-tidaknya memang dialog itu biasanya menjadi lebih bisa mendinginkan
situasi dan suasana ya Victor ya. Ya. Dan mungkin ini memang yang sebaiknya, tapi tentu saja barangkali juga memang harus dilihat bagaimana kondisi supaya semuanya lebih tentu ada ukuran-ukurannya juga kan ya Victor ya, supaya secara keamanan dan sebagainya. Tapi saya yakin sebenarnya kita semua meyakini bahwa parameter-parameter indikasi-indikasi itu sudah dimiliki oleh pemerintah dan penegak hukum sehingga bisa mengukur. Tapi memang kita mendorong supaya dialog itu bisa dikedepankan gitu ya, supaya untuk meredam situasi dan unjuk rasa ini bisa lebih tertangani dengan baik lah, gitu kira-kira Victor. Dialog dengan waktu yang tepat dan kondisi yang tepat begitu ya. Semoga siapapun pihak yang terlibat dalam satu aksi unjuk rasa ini memang bisa saling menjaga. Jangan sampai ketika aksi ingin berujung damai ternyata berujung ricuh karena oknum tertentu begitu. Terima kasih banyak Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu Mas Revo. Selamat malam, terima kasih Victor.